tafsir tahlili, memahami Al-Quran semampu yang bisa dilakukan. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Al-Quran diperintahkan untuk ditadaburi, angen-angen sak maknanya. Jadi dengan ngaji tafsir dari surah Al-Fatihah sampai akhir, diharapkan kita bisa menghayati makna-makna ayat Al-Quran. Hari Jumat saya mengajak kita mengegas power spiritual kita dengan memperbanyak zikir, sholawat dan ngaji Quran. Ngaji Quran khusus hari Jumat hanya 3 surat. Suratul Baqarah, surat Ali Imran dan surat An-Nisa. Rumusnya sekali lagi sederhana, fami bisyaukin. Maknanya lisanku selalu dalam kerinduan untuk selalu baca Al-Quran. 1 surat Fatihah, 3 surat setelah surat Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Alhamdulillah saya sudah sampai pada surat An-Nisa untuk jatah hari ini. Besok 5 surat, Sabtu, Ahad 7 surat, Senin 9 surat, Selasa 11 surat, Rabu 13 surat, Kamis khataman Quran. Jadi seperti itu kebiasaan salafun saleh yang diteruskan oleh para hufadzul Quran. Mari kita meniru. Jadi salah satu tujuan orang menghafalkan Quran itu bukan untuk gaya-gaya, agar dia itu istiqomah menjaga bacaan Al-Quran. Itu yang penting. Meskipun hafal, tetap lebih baik membuka Al-Quran, karena Nadharul Mushaf sebagaimana kemarin saya bahas, itu termasuk ibadah, termasuk fadilahan. Memandang Ka'bah, memandang Mushaf, memandang Zam-Zam, memandang orang alim, itu 4 yang termasuk kategori ibadah. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Tafsir yang terbaik adalah, sepakat ulama, tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Ya. Banyak contohnya. Sering saya sampaikan tentang masa minimal kehamilan. Masa minimal kehamilan 6 bulan diambil dari 2 ayat yang ditandingkan dan disandingkan, ditafsirkan satu sama lain. Satu ayat bilang wa hamlu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil, masa menyusui itu 30 bulan. Itu data yang pertama. Terus wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang ibu menyusui bayinya yang sempurna 2 tahun penuh. 2 tahun penuh sama dengan 24 bulan. Maka 30 dikurangi 24 sama dengan 6 bulan. 6 bulan ini masa kehamilan minimal. Masa kehamilan minimal manusia yang standar. Ternyata secara medis terbukti 6 bulan itu meskipun masih masuk kategori prematur, tapi bayi sudah sempurna bentuknya. Mungkin bobot bayi yang rendah di bawah 2,5 kilo, tapi sudah normal bayi itu. Normalnya 9 bulan 10 hari. Nah, ini contoh tafsir ayat dengan ayat. Nah, kita mulai dari surat Al-Fatihah, surat yang istimewa. Surat yang dari surat ini seluruh surat itu bersumber. Maka surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab. Bedakan ya. Kalau Yasin kan qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Hati itu begini, jantung fisik. Jadi setiap hari disunahkan kita membaca Yasin karena qalbul Quran, agar kuat hati spiritual kita. Bisa dipahami. Nah, surat Al-Fatihah itu ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Maka seluruh kandungan Al-Quran ada di dalam suratul Fatihah. Dan ditafsirkan di surat Al-Hijr, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Sungguh aku turunkan Al-Quran dalam 2 kategori. Sab'un masani 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah, wal Qur'anal 'azim, dan Quran yang besar. Yang sisanya itu yang 130 surat. Surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Suratnya panjang-panjang. Surat Al-Baqarah itu kan 3 juz lebih. Ada surat pendek-pendek dalam juz Amma.
juz 29, juz 30. Itu semua termasuk kategori juz Quran al-Azim. Jadi Al-Quran terbagi menjadi dua. Kira-kira kalau dalam karya ilmiah itu resume. Ya, Al-Quran itu suratul Fatihahnya umul kitab itu resume. Kesimpulannya di situ. Maka satu kali kita baca Fatihah itu bobotnya 2/3 Al-Quran. Bobotnya 2/3 selesainya Al-Quran. Perbanyak baca Fatihah. Di Perulofilin biasa dalam satu hari 100. Saya dari guru itu sekali muter tasbih disunahkan baca Fatihah 41 kali. Kita setiap hari Jumat setelah salam kanan salam kiri sholat Jumat itu sunnah membaca surat Fatihah 7 kali. Lanjut kulhu al-falaq an-nas 7 kali sebelum berganti posisi tahiyat begini. Itu sunnah setiap pada sholat Jumat. Jadi perbanyak baca Fatihah. Nah, 7 ayat itu berbeda ulama. Ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam ayat, jadi ayat ke-1. Ada yang bilang ayat ke-1 itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya jangan heran kalau mendengar imam masjid Masjidil Haram, Masjid Mekah atau Masjid Nabawi, Masjid Madinah itu tidak baca Fatihah. Tapi kalau Madinah itu baca sir, kelihatan sekali. Baca tapi pelan. Bismillah. Alhamdulillah. Imam Ghazali agar maksudnya itu agar merekomendir orang atau ulama yang termasuk Indonesia ya kebanyakan menganggap Fatihah itu Bismillah termasuk dalam ayat pertama. Nah kemudian kalau ada ulama yang bilang Bismillah tidak termasuk dalam Fatihah, sama seperti surat-surat yang lain, berarti kan Al-Fatihah itu 6 dong, tetap jumlahnya 7 ayat. Kenapa kok 7? Ayat ke-7 itu kan panjang sekali. Iya, ayat ke-7. Ghairil maghdubi alaihim itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi suratal ladzina an'amta alaihim ayat 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Jadi tetap jumlahnya 7 ayat. Jadi kita tetap bisa bermakmum kepada imam yang tidak baca Fatihah. Paham ini ya? Karena sama keyakinannya jumlah ayatnya sama-sama 7 ayat. Yang sepakat itu surat Naml. Surat An-Naml itu ada bunyi ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaihi wa sallam. Itu yakin termasuk dalam ayat. Cuma kalau Fatihah ada yang bilang masuk ayat ke-1 Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada yang bilang ayat ke-1 itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Karena filosofinya huruf itu dimulai dari huruf alif atau hamzah. Nanti ada filosofi Quran Mekah Madinah, Quran Timur Tengah itu akan berbeda dengan Quran yang di Indonesia. Membedakan antara huruf alif dan huruf hamzah. Kan kita itu pelajaran Baghdadiyah ya, kalau ngaji dulu zaman dulu alif ba ta sa. Terus lam alif hamzah ya, masih ada hamzahnya. Jadi kalau hamzah itu alif yang berbunyi yang ada harokatnya. Jadi harokat itu berarti huruf kalau ada harokatnya berarti huruf hamzah. Kalau tidak ada harokat ini yang namanya huruf alif yang membuat mat. Itu di situ hukum fikih berlaku. Nah, rupa-rupanya kajian tentang kajian suratul Fatihah ini panjang sekali. Saya belum bisa memastikan butuh berapa kali pertemuan, tapi ini sebagai permulaan ya. Bagaimana kita ngalap barokah dari ngaji tafsir kita, meskipun sedikit mudah-mudahan mendapatkan yang barokah manfaat. Termasuk alhamdulillahirabbil alamin, kita ngaji dari ayat yang ini istimewa sekali. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.